Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Hidayat. Saya sebagai kepala sekolah di SMP ITMU Miftahul Ulum Cinere sejak tahun 2010 sampai sekarang. Dalam best practice ini saya ingin memberikan cara mudah untuk menyusun modul project, karena SMP ITMU juga sebagai sekolah penggerak angkatan yang kedua. Berawal dari keluhan para guru bahwa ini beban baru buat mereka dan mereka juga tidak begitu paham tentang alur yang menyusun modul project ini, dan mereka juga sudah diberikan tugas untuk menyusun modul ajar atau RPP. Oleh karena itu banyak kebingungan dan kegambangan dari guru-guru, sehingga saya meng-create cara mudah menggunakan Excel supaya bisa satu persatu dikerjakan sama guru, kemudian menjadi modul ajar yang baik dan ringkas ya. Nah, oleh karena itu saya memberikan pemahaman dan bimbingan buat menyusun modul project dengan mudah, dan akhirnya guru-guru bisa ya menggunakan cara mudah itu dan betul-betul memahami bagaimana cara menyusunnya, sehingga mereka bisa merealisasikan untuk melakukan proyek-proyek ya di sekolah sesuai dengan tuntutan dari sekolah penggerak, yaitu membentuk pelajar yang menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, oleh karena itu kami melakukannya hal itu untuk bisa bermanfaat juga buat guru-guru yang lainnya dalam best practice ini. Silakan menyaksikannya. Ya ampun, ditunjuk oleh Pak Hendra jadi ketua proyek. Tapi saya belum paham buat modul proyek. Dikasih tentang proyek profil pelajar Pancasila, tapi nggak tahu gimana cara buatnya. Punya tebel banget, jadi males bacanya. Ada nggak ya kira-kira cara untuk lebih simple gitu formatnya untuk menyusun modul project ya? Oke. Baik, saya akan coba menjelaskan proses pembuatan cara mudah menyusun MP atau model project ya, P5. Pertama saya harus membaca buku pedomannya ya. Pedoman P5 ini dari Kemendikbud, kita ambil sari-sarinya, pokok-pokoknya, komponen-komponen intinya, kemudian kita buat pemetaan ya, seperti ini pemetaannya. Nah, ini Bapak Ibu ya, pemetaan ini sangat penting karena dia akan memetakan secara holistik proyek apa yang kita akan buat ya, pemetaan proyek penguatannya. Kita di fase D SMP, ini proyek untuk kelas 789 di MU, jumlahnya 114. Maka yang kita harus tetapkan adalah apa topik ya atau judul yang kita akan buat sebagai proyek yang menjadi kebutuhan dan menjadi kegiatan rutin di sekolah kita. Kemudian dikaitkan dengan tema, mencari dimensi yang terkait yang sesuai dengan topik yang kita akan jadikan menjadi proyek. Kemudian kita cari elemen dan sub-elemennya, kemudian target pencapaian yaitu lihat di pedoman P3-nya, dia fase D capaiannya. Kemudian tahapan kegiatan kami mengambil model yang pertama, yaitu dari pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Kemudian asesmen yang kita pilih yaitu 2, formatif dan sumatif. Kemudian saya kepala sekolah menentukan tim ya, buat proyek ini, yaitu proyek pertama kami adalah tentang pemilihan ketua OSIS yang baru dari kelas 8, karena kelas 9 sudah ya purna dalam melaksanakan tugas OSISnya. Kemudian hasilnya adalah terpilihnya OSIS dan juga anak-anak diberi tugas untuk membuat poster kampanyenya dan harus mempresentasikan dari masing-masing calon. Kemudian waktu kami
buat di sini 16 JP atau 8 kali pertemuan dari bulan Agustus September, kemudian perlengkapan apa yang kita butuhkan dan juga referensi. Dari pemetaan ini yang sangat holistik yang Bapak Ibu bisa susun, maka sudah menjadi 50% untuk pembuatan modul ajar ya. Tinggal nanti kita akan melanjutkan ke profil proyeknya ya. Kemudian kita kasih deskripsi singkatnya tentang proyek, tujuan dan dimensi yang kita akan capai. Kemudian ini bisa diambil sebagai penilaian di rapot ya. Masing-masing dimensi mempunyai fase B, C dan E untuk menentukan rapot siswa di proyek ini. Kemudian tujuannya diambil daripada fase D. Terus tahapan aksinya apa saja, Bapak Ibu tinggal membuat dari mulai ya, pencapaian pengenalannya, kemudian sampai ke tindak lanjutnya, lalu Bapak Ibu menentukan apa saja yang dibutuhkan alat dan referensinya, kemudian kegiatan asesmennya ditentukan, kita breakdown menjadi indikator ketercapaian dari dimensi dan tujuan. Asesmennya apa saja, baik bentuk maupun instrumennya, kegiatan yang dilakukan untuk melakukan asesmen itu di pertemuan berapa, sehingga kalau sudah urutannya ini ya diisi atau disusun sama Ibu, maka dia akan menjadi modul project secara otomatis karena sudah nge-link ke sheet atau lembaran-lembaran yang Bapak Ibu sudah isi, sehingga tinggal di print, akhirnya jadilah model proyek yang siap untuk menjadi pedoman baik guru maupun siswanya. Itu seperti ini. Nah, Bu Ida kan sudah petakan nih dengan cara mudah Excel ini. Ya, udah di topik, tema, dimensinya, elemen sub-elemen, target penyelesaian fase D-nya, tahapan kegiatan, semen, kemudian hasil atau keluarannya, sarana prasarana yang dibutuhkan. Nah, Bu Ida mau menentukannya, alokasi waktu berapa lama nih untuk proyek pemilihan ketua OSIS. 16 kali pertemuan itu ya, 16 JP kali 8 pertemuan gitu kan 8 ya? kali pertemuan ya, nanti sekitar 2 bulanan ya. 16 Coba JP ya. kali 8 pertemuan. Durasinya Agustus September gitu ya? Iya, 2 bulan berarti. September, oke. Oke, nah sekarang coba lihat kita modul jadinya deh. Jadi Secara otomatis sudah isi semua kan. sip. Nah, udah ini mudah. enak, berarti nggak usah ngetik-ngetik lagi ya? Iya. Berarti udah langsung ngetiknya di slide pemetaan project, Iya. nge-link ke semuanya gitu ya? Nah, Oke deh. di situ nanti tinggal kita print aja sudah berbentuk modul project buat pedoman guru dan siswa. Berarti tinggal Oke. print. Oke, siap. Ya. Alhamdulillah. Saya Rianti sebagai Ketua Proyek P5 Suara Demokrasi. Kemarin sudah melaksanakan program P5 Suara Demokrasi dengan menggunakan model proyek yang sudah disederhanakan oleh kepala sekolah. Hasilnya sangat mudah dipahami proyek ini dan program tersebut jadi mudah dicapai targetnya. Karena guru-guru termasuk saya dapat memahami model proyek tersebut dengan baik, sehingga ketika pelaksanaannya model proyek tersebut bisa diaplikasikan secara singkat, padat, dan juga targetnya pastinya tercapai. Jadi menurut saya adanya model proyek yang disederhanakan ini membuat kami guru-guru tidak membuang-buang waktu, mempersingkat, sederhana, jelas, dan pastinya mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini merupakan bagian dari terobosan dan inovasi yang dikembangkan oleh kepala sekolah kami, yaitu Dr. Andes Hendra Hidayat MPD.